Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemikir bernama Thomas Hobbes sampai pada simpulan Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Pandangan ini bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Islam. Manusia dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya fi ahsani taqwim. Dan manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka pada ajaran Islam kita ketahui manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah tadi seperti itu. Ya, yakni kemudian manusia diberikan desain dalam konteks tubuhnya, dalam konteks jiwanya itu betul-betul sangat dahsyat. Manusia punya keyakinan, punya potensi yang diberikan oleh Allah untuk percaya kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Dan juga manusia diberikan potensi untuk cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, keindahan, keadilan, dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang baik. Ya, dengan kata lain, bahwa manusia diberikan bekal, potensial untuk semuanya itu. Karena itu, ya bukan yang terpenting adalah ketika orang lahir, sebab ketika lahir manusia itu pasti baik. Tapi yang penting adalah ketika nanti di akhir kehidupannya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tentu yang terbaik adalah orang lahir dalam keadaan baik, lalu menjalani hidup dengan baik semuanya, sampai kemudian husnul khotimah. Tapi kemudian ada juga yang kurang daripada itu, lahir dalam keadaan baik, lalu kemudian menjadi tidak baik, tapi akhirnya bertaubat kepada Allah, lalu menjadi baik, maka ini adalah pada posisi yang kedua. Tentu sekali lagi, posisi yang paling tidak bagus adalah ketika kemudian orang dilahirkan dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan punya potensi-potensi semuanya itu, lalu justru kemudian setelah dewasa menyimpang dari semuanya itu, lalu membawa, ya, itu dibawa semuanya itu, kejelekannya, keburukannya itu, sampai kemudian wafat. Ya, ada juga kemudian orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ya, setelah lahir dalam keadaan baik, lalu menjaga kebaikan-kebaikannya, lalu tetapi kemudian menjelang wafat, lalu dia kemudian berbuat yang tidak baik, maka dalam konteks yang seperti itu menjadi su'ul khotimah. Nabi mengingatkan pada kita, ada orang-orang yang berbuat baik sampai jaraknya antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tapi kemudian dia berbuat jahat, lalu dia meninggal dalam keadaan jahat itu, maka ia akan masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang lahir dalam keadaan baik, lalu berbuat jahat, tapi menjelang wafatnya itu kemudian ia berbuat baik, maka kemudian menjadi husnul khotimah, maka ia kemudian akhirnya dimasukkan ke surga. Tentu sekali lagi kita semuanya berharap, ya, dilahirkan dalam keadaan baik, lalu kita bisa tumbuh, ya, dewasa, tetap saja berprinsip pada kebaikan-kebaikan itu, dan akhirnya kita meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, itu kemudian harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pada umumnya orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan itu akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya orang-orang yang beristiqomah tentang kejahatan-kejahatan itu pada umumnya sekali lagi wafatnya juga dalam keadaan tidak baik. Sekalipun demikian ada perkecualian seperti yang kita lukiskan tadi itu.
Karena itu ini juga mengajarkan kepada kita untuk tetap saja kita ada al-khauf, ada ar-roja. Kita khawatir ya mengakhiri hidup dalam keadaan su'ul khotimah. Karena itu kita kemudian ar-roja, minta kepada Allah, berharap kepada Allah untuk dapat bimbingan terus-menerus sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.